Menurut para pakar DNA, salah satunya adalah Dr. Sugeng Sugiharto, klan Ba'alwi atau Habaib dari Yaman. Ternyata berdasar tes DNA, beberapa orang dari mereka tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Itu artinya mereka, para Ba'alawi atau para Habaib, bukanlah dzurriyyah Nabi. Melihat hal itu, banyak Habib yang tidak terima. Bahkan ada Habib yang mengatakan haram melakukan tes DNA. Jadi mungkin karena ketakutannya setelah mengetahui hasil tes DNA tersebut yang ternyata tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Karena hal itu tentu saja membuka mata dan pikiran rakyat di negeri ini. Akhirnya sekarang banyak yang menjadi paham, banyak yang menjadi sadar bahwa selama ini ternyata orang di Indonesia atau para umat Nahdliyin yang dulunya memuja klan Ba'alwi ternyata hanya ditipu dan dibohongi oleh pengakuan mereka. Kenapa bisa dikatakan ditipu? Ya karena mereka mengaku sebagai cucu Nabi, tapi ternyata berdasar tes DNA ternyata semua tidak terbukti. Itu sama saja kita dibohongi oleh klan Ba'alwi. Dan sekarang kita tidak akan membahas tentang DNA, tapi kita membahas tentang kelakuan beberapa oknum Habib yang menjadi sorotan di negeri ini. Kenapa yang dibahas Habib? Ya karena mereka mengaku sebagai cucu Nabi, mereka mengaku sebagai ulama. Tapi kenapa dalam ceramahnya beberapa dari mereka menunjukkan tingkah atau akhlak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan tidak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi? Dan setelah kita putar video ini, nanti akan kita tampilkan bagaimana sih pendapatnya dokter psikolog tentang apa yang dilakukan oleh klan Ba'alwi ini. Sekarang kita simak dulu rekaman atau video kumpulan caci makian yang dilakukan oleh klan Ba'alwi. Ini ya, bentar ya. Salep 88. Nggak bisa menegakkan hukum di sana. Anda masih ingat? Untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH. Suruh pakai BH. Ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Mas Said Agil Siraj, ketua umum PBNU sudah. Ya. Dok sama Wahabi. Dan anak Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, yang disalahin jenggot, ye. Goblok. Goblok. Kalau Yesus anak Tuhan, pilihannya siapa? Seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Sampurasun. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Ya ini ya, yang viral tuh ya. Udah menteri agamanya saudara sesat. Nah ini ya, Kurang ajar. caci makian. Kodinya kacau. Istananya menjadi istana iblis. Mulai hari ini, mari kita sebut PBB. Bukan lagi sebagai perserikatan bangsa-bangsa. Perserikatan bangsa-bangsa. PBB perserikatan bangsa-bangsa. Perserikatan bangsa-bangsa. Perserikatan bangsa-bangsa. Pangkat jenderal otak hansip, pangkat jenderal otak hansip, pangkat jenderal Ya. otak hansip. Ini adalah kumpulan video-video yang direkam berbagai media ya. Kelakuan seorang Habib bernama Rizik Syihab. Tapi akan kita tampilkan lagi Habib yang lain. Karena yang populer di Indonesia ada dua Habib yang sering caci maki dan sering marah-marah di podium. Kita simak yang satunya lagi ini. Jikalau bagi kalian itu adalah suatu kesalahan, Nah ini ya, demi Allah. Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Nah, tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Kesalahan minta maaf tidak. Saya lebih memilih busuk dalam penjara. Busuk dalam penjara. Harus minta maaf.
pakai Allahu Akbar. Ini masih ada lagi. Tadi kebetulan saya menemukan beberapa video. Ya ini ya, yang selanjutnya. Itu Tito, Jokowi, Ahok kebanyakan nyusu sama Megawati. Nah, ini. Makanya jadi pada bangsat-bangsat otaknya itu. Kenapa kalau saya tidak Jokowi? Mau ditangkap saya? Jokowi bangsat, tangkap saya bersih. Ya, waktu itu ya. Megawati, kalau mau tangkap saya, Megawati bangsat, tangkap saya. Memang benar bangsat kok. Kalau nggak bangsat, nggak mungkin musuhin ulama. Ya itu ya. Dia mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku sebagai ulama, tapi kelakuan seperti itu. Ini masih ada lagi. PKI, saya tanya sama kamu, kalau ada pejabat yang PKI, siap pantai. Pantai. Pandai. Kalau ada pantai yang dimana disusun PKI, siap pantai. Kalau ada ustadz yang PKI, pantai. Kalau ada kiai yang PKI, pantai. Kita pantai, saudara-saudara. Kalau sampai Habib Rizik ditangkap, Terus ini ada lagi, ini yang belum begitu lama ini viral ya. Ini ya, kita simak. ayo pendekar kau, ayo pendekar, satu-satu lawan saya, ayo. Teriak-teriak. Penipu kau, penipu, bajingan kau, Ya, bajingan. keluar, Ya, itu ya kelakuan beberapa oknum Habib ya yang menjadi sorotan oleh masyarakat di negeri ini. Menjadi sorotan itu karena mengaku sebagai cucu Nabi, kemudian mengaku sebagai ulama. Nah ini kan sangat membahayakan umat muslim di negeri ini dan juga membahayakan keutuhan bangsa Indonesia ini. Sehingga hal ini harus disikapi secara serius oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun sebelumnya kita simak dulu penjelasan ahli psikolog tentang kenapa sih orang sering marah-marah, kenapa orang sering mencaci maki, itu alasannya apa? Apakah ada latar belakang yang membuat orang tersebut sehingga melakukan hal-hal yang sebagaimana kita lihat seperti sekarang ini? Artinya ada kemungkinankah dulunya itu punya trauma atau punya masa lalu yang kelam sehingga hal itu dilampiaskan ketika di usia sekarang? Orang yang suka menghina orang lain adalah orang yang nggak rela, nggak mau merasa jelek sendirian, Oh, gitu. merasa hina sendirian, Gitu ya. sehingga dia menghina orang lain, menjelekkan orang lain supaya dia akhirnya punya teman, Oh, teman yang sehina dia, ya. teman yang sejelek dia. Ini bahasa mudahnya ya, agar dipahami orang awam. Sekarang saya pakai bahasa yang lebih mendalam, bahasa psikologinya. Orang yang suka menghina orang lain, rasa berharganya itu rusak. Dia nggak punya rasa berharga yang baik. Gambar dirinya nggak bagus. Dia merasa jelek. Dia merasa nggak berarti. Sehingga tanpa sadar, dia mau menciptakan suatu dunia yang juga mengalami hal serupa. Dia juga mau orang-orang lain merasa nggak berarti sama seperti dia. Dia juga mau orang-orang lain merasa nggak berharga sama seperti dia. Namun hal ini dia nggak ngeh. Ini semua adalah lika-liku di alam bawah sadar, dinamika di alam bawah sadar. Yang dia ngeh hanyalah, kok bawaannya pengen menghina orang lain ya. Namun yang sebenarnya terjadi di alam bawah sadar adalah, oke, kalau aku memang nggak berarti, kalau aku memang nggak berharga, aku mau orang-orang lain juga begitu, biar adil dunia ini. Mungkin kamu akan menyanggah, nggak juga kok mas, aku merasa nggak berarti, aku merasa nggak berharga, tapi aku bisa menghargai orang lain. Nah gini loh, kan nggak semua orang sekuat kamu, nggak semua orang semulia kamu. Kamu terluka, kamu merasa nggak berarti, tapi kamu masih mampu menghargai, memberi arti pada orang lain. Kan ini orang yang sakti. Nggak semua orang hatinya sekuat kamu. Di dunia ini jauh lebih banyak orang yang ketika terluka, ketika merasa nggak berharga, dia tanpa sadar mentransfer luka itu juga kepada orang lain. Bersyukurlah kita-kita ini yang
Walaupun tertatih-tatih dengan gambar diri yang gak bagus, dengan rasa berharga yang kurang, namun kita masih bisa menyayangi, menghargai orang lain. Namun kita juga gak bisa menuntut banyak pada orang-orang yang suka menghina, menjelekkan orang lain, gak menghargai orang lain. Kasihan, mereka juga adalah korban dari hinaan. Mereka juga adalah korban dari rasa tidak berarti, terkoyaknya gambar diri. Yang mungkin orang tuanya waktu kecil sering memarahi dia, tidak adil padanya. Yang mungkin dalam dunia sekolah dia pernah dibully, dihancurkan harga dirinya. Banyak banget kisah-kisah pedih mereka yang kita nggak tahu, yang menorehkan kepahitan di hati mereka. Baik demikian ya, semoga terhadap orang-orang yang zolim pada diri kita, orang-orang yang menghina, menjelekkan, kita bisa merasa kasihan sama mereka. Kalau mereka cukup bahagia, kalau mereka cukup merasa berarti, kalau gambar diri mereka cukup bagus, tentu saja mereka dengan mudah, dengan alamiah bisa menghargai orang lain. Semoga hari demi hari kita semakin mengerti. Itu ya, jadi silahkan Anda nilai sendiri, karena dalam hal ini saya tidak akan komentar. Tapi dengan mendengarkan suara atau penjelasan dari ahli psikolog berdasar psikologis, sebagaimana yang kita dengarkan tadi, bahwa orang yang suka mencaci maki, suka marah-marah, itu karena punya masa lalu yang kurang menyenangkan. Cukup sekian dari saya. Banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.